Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan jurnal dwi mingguan yang kedua, di mana adapun isinya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah jurnal dwi mingguan saya, pendamping Ibu Sulastina dan fasilitator Bapak Aan Giwangsa. Selanjutnya, bagian yang pertama yaitu tentang hal nyata yang saya temukan di dalam proses program guru penggerak ini. Yang pertama adalah, jadi saya bertemu, belajar dan berkolaborasi dengan guru-guru hebat, menemukan hal-hal baru, termasuk kesadaran tentang konsep pendidikan dan proses belajar yang harus berpihak kepada anak. Kami juga dibiasakan untuk selalu melakukan refleksi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah yaitu berkarya sebagai bentuk aksi nyata. Selanjutnya adalah tentang perasaan yang saya alami selama proses menjadi calon guru penggerak adalah, yang pertama itu senang, bangga, termotivasi, terasa ada kekuatan baru untuk berbuat yang lebih baik. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang saya temani itu menyenangkan. Selalu ada hal-hal yang membuat kita tersenyum dan tertawa. Secara langsung, kami dilatih untuk berpikir cepat, mengeluarkan ide-ide, dan dapat kenalan baru. Colek deh buat Pak Aan, fasilitator yang baik hati. Ada Ibu Sulasti, pendamping yang cantik dan sangat perhatian, sering membangunkan CGP yang tertidur. Kemudian ada Pak Alam yang kalem, ada Pak Mus yang santai, dan ada Ibu Fatma yang selalu memperbaiki posisi kacamatanya. Mereka adalah orang-orang yang menyenangkan, dan tentu ada sangat banyak lagi teman-teman yang lainnya. Berikutnya adalah tentang hal positif yang saya alami selama proses ini adalah, tentu yang pertama adalah waktu luang yang selama ini biasa dipakai bergosip teralihkan dengan belajar modul di LMS yang tadinya tidak diketahui menjadi paham, terbangun komunikasi dengan banyak orang, ilmu semakin bertambah tentunya. Pokoknya positifnya sangat banyak dibandingkan dengan sisi negatifnya. Berikutnya adalah yang menjadi refleksi pada jurnal ini adalah tentang hal penghambat selama kegiatan. Tentu yang pertama adalah kebiasaan lama, yaitu tidur siang yang panjang biasanya masih muncul, sehingga terkadang terlambat masuk Vkom atau hal-hal lainnya. Yang kedua adalah kesibukan di rumah dan kegiatan lainnya, biasanya bertemu di perempatan, jadi biasa di jadwal yang bersamaan. Jadinya salah satu harus mengalah daripada macet. Tapi saya kira teman saya bilang itu ya, bilang semangat Ki. Begitu yang bilang Ibu Fitri setiap kali mak selfie. Baik, berikutnya yang menjadi catatan refleksi selama 2 minggu proses ini adalah tentang ide-ide yang tertarik untuk saya lakukan. Yang pertama itu membuat media belajar digital yang mudah diakses, membuat kotak aduan dan harapan bagi peserta didik sebagai bahan evaluasi dan refleksi diri. Dan yang ketiga itu menciptakan suasana belajar yang merdeka di sekolah dengan berorientasi pada anak. Ya, semoga dapat terwujud, amin ya, di kerja bukan di cerita. Baik, dan yang terakhir, kegiatan yang selanjutnya saya lakukan adalah yaitu mendefinisikan kembali diri saya sebagai seorang guru secara perlahan sehingga menemukan bentuknya yang merdeka. Yang kedua adalah melakukan sebuah proses refleksi secara utuh. Dan yang ketiga tentunya merancang belajar yang berpusat pada anak dengan mengedepankan bakat alamiahnya.
Sebagai doa, ya Allah, berilah kebaikan terhadap seluruh aktivitas belajar yang kami lakukan selama ini. Amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.